Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang multimedia pompa injeksi tipe inline, di mana ada menu utama itu ada pengantar, pompa injeksi tipe inline, komponennya dan cara kerjanya serta terdapat evaluasi. Yang pertama ada pengantar. Jadi di sini saya sebagai produser dari Multimedia dan Mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif Angkatan 2022. Banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan melihat materi saya ini terkait pompa injeksi tipe inline, fungsi, komponen, hingga cara kerjanya, dan semoga teman-teman semua dapat mudah memahami materi yang telah saya berikan. Oke, lanjut ke teknis. Jadi teknik pembelajaran kali ini yaitu ada 1. Pembelajaran mandiri melalui multimedia. 2. Evaluasi mandiri dengan multimedia. 3. Pembelajaran di kelas didampingi guru dengan kegiatan diskusi. Dan juga yang keempat ada presentasi hasil pembelajaran. Oke, next. Kita ke pompa injeksi tipe inline. Untuk yang pertama ada pengertian. Pompa injeksi tipe inline adalah suatu kelengkapan mesin diesel yang mempunyai tugas untuk menaikkan tekanan bahan bakar, solar menuju ke nozzle pengabutan, serta membagi bahan bakar tersebut ke setiap silinder atau ruang bakar mesin sesuai dengan urutan penyemprotan atau firing order dari mesin bersangkutan. Yang kedua ada fungsinya. Jadi fungsi dari mesin pompa injeksi tipe inline adalah untuk memompa bahan bakar yang berada di dalam full tank yang nantinya akan diteruskan dan melewati beberapa komponen yang ada di dalam pompa injeksi ini, kemudian pada akhirnya akan disemprotkan oleh nozzle. Kita lanjut di komponen. Dari komponen ini ada beberapa komponen yang terdapat dalam pompa injeksi tipe inline. Yang pertama ada control rack, ada delivery valve, pump barrel, pump mounting, roller tappet, pump plunger, control sleeve, dan yang terakhir ada camshaft. Untuk yang pertama ada control rack. Fungsi control rack adalah untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disalurkan ke injektor. Control rack bekerja sama dengan bagian lain seperti governor dan control sleeve untuk pengaturan bahan bakar. Tanpa adanya control rack, maka bahan bakar yang diinjeksikan tidak dapat disesuaikan dengan kondisi mesin. Ini ada delivery valve. Delivery valve berperan dalam menahan aliran balik bahan bakar, mengendalikan tekanan sisa bahan bakar, mencegah keterlambatan suplai bahan bakar saat proses penginjeksian, serta mencegah terjadinya secondary injection yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin. Delivery valve terletak antara delivery chamber dan injection pipe, memastikan kelancaran proses injeksi bahan bakar dengan tepat dan efisien. Selanjutnya ada komponen pump barrel. Fungsi dari pump barrel adalah untuk menekan bahan bakar menuju ke pengabutan atau nozzle, serta membagi bahan bakar tersebut ke setiap silinder atau ruang bahan bakar atau ruang bakar motor sesuai dengan urutan penyemprotan atau firing order dari mesin tersebut. Jadi pompa barrel terdiri dari plunger dan barrel, yang merupakan bagian paling penting untuk proses menekan bahan bakar di dalam pressure fuel oil injection pump karena prosesnya memerlukan presisi yang tinggi dan ditempatkan dalam kondisi yang optimal. Selanjutnya ada komponen pump unit mounting. Fungsi dari pump unit mounting flank adalah untuk memperkuat dan memperbaiki ketahanan pompa terhadap tekanan dan getaran yang dapat muncul saat pompa bekerja. Mounting flank memungkinkan pompa untuk dibongkar dan dipasang dengan mudah tanpa memerlukan memotong pipa. Dalam sistem flank to flank, pompa dapat dibongkar dan dipasang dengan cepat tanpa perlu memotong saluran dari pipa hisap dan pipa dorong. Selanjutnya ada roller tappet. Fungsi roller tappet adalah untuk
mengatur dan mengaturkan gerakan plunyer dalam pompa injeksi. Plunyer bekerja dengan cara bergerak linear untuk memompa bahan bakar dari tangki ke dalam silinder mesin. Roller tappet memungkinkan plunyer untuk bergerak secara linear dengan mengurangi gesekan antara plunyer dan bagian lainnya dari pompa. Dalam sistem pompa injeksi, roller tappet bekerja sama dengan camshaft untuk mendorong plunyer sesuai dengan firing order atau urutan pengapiannya. Komponen selanjutnya ada pump plunyer. Pump plunyer merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur dan memompa jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan ke dalam ruang bakar mesin. Plunyer ini berbentuk silinder dengan permukaan yang halus dan rata. Gerakan plunyer yang naik turun inilah yang akan mengatur jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan. Selanjutnya ada control sleeve. Control sleeve merupakan bagian dari pompa injeksi tipe inline yang berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang dialirkan ke injektor. Jadi control sleeve ini berputar bebas terhadap silinder dan berhubungan dengan control racks. Dengan pergerakan control sleeve, jumlah bahan bakar yang disalurkan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan mesin, memungkinkan pengendalian yang tepat terhadap proses injeksi bahan bakar. Komponen yang terakhir ada camshaft. Seperti teman-teman ketahui, camshaft merupakan salah satu komponen yang terdapat pada pompa injeksi tipe inline. Komponen ini berfungsi untuk menggerakkan piston yang berada di dalam pompa. Gerakan piston inilah yang akan menyedot bahan bakar dari tangki dan mendorongnya ke dalam ruang bakar melalui selang injeksi. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ada penjelasan mengenai Cara kerja pompa injeksi itu dimulai dari saat bahan bakar dari full tank itu akan dihisap oleh pompa feed pump sehingga bahan bakar mengalir dari fuel tank menuju ke feed pump yang nantinya akan diteruskan ke full filter dan water centimeter. Hal ini untuk dibuang atau disaring kotorannya. Jadi setelah itu bahan bakar akan diteruskan menuju ke rakitan pompa injeksi. Di dalam rakitan bahan bakar ini yang tadinya bertekanan 1,8 sampai 2 km per cm persegi, nantinya akan dipompakan menuju ke injektor. Di mana cara memompanya ini bahan bakar masuk di atasnya plunyer dan plunyer akan didorong ke atas oleh cam atau knocknya ini. Sehingga bahan bakar akan terdorong dengan tekanan tinggi di atas 100 km per cm persegi. Sehingga bahan bakar akan disalurkan ke injection nozzle yang nantinya akan disemprotkan sedikit atau banyak mengikuti jumlah putaran mesinnya. Selanjutnya ada prinsip kerja pompa injeksi tipe inline saat kendaraan berjalan lambat, sedang, ataupun tinggi. Jadi, prinsip kerja pompa injeksi tipe inline saat kendaraan berjalan dapat kita lihat di mana alirannya masih sama dari full tank ke feed pump dan ke fuel filter serta water centimeter, terus ke rakitan pompa injeksi dan ke injeksinya. Dimana karena kecepatannya berjalan, jadi tuas kontrolnya ini ketarik oleh pijakan pedal gas. Dapat diperhatikan pada bagian governornya. Karena dia ketarik atau ke gas, maka stasioner camshaft ini akan mendorong kontrol rack ke kanan sehingga memutar plunyer ini. Ketika plunyer ini berputar, maka coakan di dalamnya akan ikut berputar sehingga bahan bakar di atasnya ini akan masuk lebih banyak. Dan yang masuk ke injektor akan lebih banyak mengikuti panjang gerakan kontrol rack ke kanan. Jadi untuk pengembaliannya itu ada control rack memanfaatkan flyweight ini di mana jika terkena sentrifugal dia akan memegar sehingga dapat mengembalikan posisi tuasnya. Kemudian bahan bakar sisa di dalam injektor ini akan disalurkan balik lewat saluran pengembali menuju full tank lagi sehingga nanti akan disikluskan kembali.
Oke, baik teman-teman, selanjutnya ada prinsip kerja pompa injeksi tipe inline pada saat posisi idle. Sejatinya, prinsip kerja pompa injeksi tipe inline saat mesin berputar idle itu dapat dilihat bahan bakar yang berwarna merah ini menuju rakitan pompa injeksi sehingga melewati pompa injeksinya yang kemudian disalurkan ke injektor sesuai putaran mesin idle. Rakitan governor ini yang sebagai pengatur kecepatan belum bekerja dan flyweight ini belum terlempar memegar karena kecepatannya masih RPM rendah dan tuas kontrol levelnya masih mentok kiri sehingga kecepatannya masih stasioner atau idle. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi, di mana terdapat petunjuk dalam evaluasi. Yang pertama, pelajari multimedia pompa injeksi tipe inline dan pahami materi pompa injeksi tipe inline yang telah disampaikan dalam multimedia ini. 2. Jawab setiap soal evaluasi dengan memilih A atau B atau C atau juga bisa D, sesuai dengan pilihan teman-teman. Jika evaluasi sudah benar, bisa segera klik next untuk menuju soal berikutnya ataupun selesai. Setiap jawaban benar akan terdapat penjelasan mengenai materi untuk memperkuat jawaban. Jadi bisa langsung teman ke contoh soalnya. Pertama ada komponen yang berfungsi sebagai penyemprot atau menyemprotkan bahan bakar adalah Oke, ketika kita memilih C, ini ada jawaban benar, kita bisa next. Berapa besar tekanan bahan bakar yang terdorong oleh Brunner? Seperti materi yang telah disampaikan, besar tekanan bahan bakar yang terdorong oleh Brunner itu di atas 100 km per cm persegi. Oke, baik teman-teman, cukup sekian video multimedia dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.